nggak sopan. Tapi bagaimana saksi ahli yang ada bawa kalau itu macam-macam? Ada tertibnya kita. Ada tertibnya kita. Nggak ada yang melanggar kita. Kebiasaan kalian, bukan kami. Anda kebiasaan motong tanpa minta izin sama majelis. Ada kebiasaan. Saya datang ke Akupang. Saya datang ke depan majelis. Majelis saya datang sama Anda. Saya datang ke depan itu kan bahwa saksi ahli yang profesor di universitas yang menggunakan nama falsafah negara, ya kan Pancasila. Saya minta pertanggungjawabannya terhadap BAP tersebut. Kenapa saya tanya soal seperti itu? Karena di dalam BAP ini saudara profesor ini, saksi ahli ini paraf semuanya. Pertanyaan saya, yang dia paraf ini kan artinya dia baca. Apakah ada SOP calon saksi ahli atau saksi ahli yang sudah disumpah? Ada. Sebagai seorang aktivis yang sudah biasa berdiskusi dan berdebat, Haris Azhar seharusnya bisa bersikap lebih tenang dan bijak untuk menunjukkan citra dirinya bahwa ia sama sekali tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, selalu bikin gaduh. Itulah yang dilakukan terdakwa Haris Azhar dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu terjadi ketika terdakwa mendengarkan keterangan saksi ahli pidana dari Universitas Pancasila, Profesor Agus Surono, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin 17 Juli 2023. Seperti dilansir tribunnews.com 17 Juli 2023, hal itu bermula ketika saksi ahli Profesor Surono menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU tentang Undang-Undang ITE yang sering dianggap telah mengkriminalisasi bagi orang yang sering menyampaikan kritik. Profesor Surono menjawab bahwa kebebasan pendapat seperti kritik harus tetap dilandasi dengan nilai-nilai kesopanan. Menurutnya, ada delik aduan untuk melindungi orang dalam menyampaikan pendapat termasuk kritik. Nah, terkait jawaban tersebut, tiba-tiba saja Haris Azhar memprotes jaksa yang bertanya kepada Agus terkait perbandingan hukum di Eropa dan Indonesia. Persidangan semakin berlangsung dalam tensi tinggi. Lantas Haris Azhar maju ke meja hakim di tengah persidangan dan disebut jaksa telah melakukan tindakan tidak sopan ketika Haris bertanya kepada Agus Surono apakah ahli tahu tengah menjadi saksi bagi Luhut Binsar Panjaitan. Agus pun menjawab hanya mengetahui nama korban dan kronologi kejadian saja. Suasana sidang pun makin memanas. Apakah Anda diberitahu bahwa Anda sebagai saksi ahli atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, pengenalan dan lain-lain terkait dengan peristiwa yang seseorang yang namanya Luhut Binsar Panjaitan? Saya cuma diberitahu bahwa ada korban yang namanya ini dalam kronologisnya saja. Saya ingatkan persoalan saksi ahli ya, Anda tanda tangan dokumen yang kembali 100 lembar. Jadi Anda jangan hanya mengatakan bahwa saya hanya. Konsekuensinya Anda diparaf. Jadi majelis saya menunjukkan kepada Anda bahwa ini diparaf semuanya. Anda maju sini dulu sebelah saksi ahli. Ini diparaf semua. Saya mau mengatakan majelis kurang sopan ini terdakwanya. Iya, saya nggak sopan. Betul, saya nggak sopan. Tapi bagaimana saksi ahli yang ada bawa kalau itu macam-macam? Ada tertibnya kita. Ada tertibnya kita. Nggak ada yang melanggar kita. Kebiasaan kalian, bukan kami. Anda kebiasaan
potong tanpa minta izin sama majelis. Ada kebiasaan. Saya datang ke Kupang. Saya datang ke depan majelis. Saya datang sama Anda. Saya datang ke depan kan bahwa saksi ahli yang profesor di universitas yang menggunakan nama falsafah negara, ya kan Pancasila. Saya minta pertanggungjawabannya terhadap BAP tersebut. Kenapa saya tanya soal seperti itu? Karena di dalam BAP ini saudara profesor ini, saksi ahli ini paraf semuanya. Pertanyaan saya, yang dia paraf ini kan artinya dia baca. Apakah ada SOP calon saksi ahli atau saksi ahli yang sudah disumpah? Ada perlu boleh paraf. Nah, dari situ saya ingin mengatakan majelis hakim, yang diparaf itu memuat informasi-informasi terkait pertanyaan saya soal konflik of interest. Yang kemudian yang ingin saya kejar lagi, fakta yang kemudian saksi ahli ini menilai itu hanya pilihan-pilihan kesaksian yang tidak utuh yang dihadirkan oleh penyidik yang ada di halaman-halaman ini. Pertanyaan saya, ketika tadi saya tanya soal konflik of interest, saksi ahli bilang itu bukan ranah saya. Yang dia paraf di sini perihal soal dugaan konflik of interest. Kok sekarang dia bilang nggak tahu? Tadi keterangan saksi ahli mengatakan, saya berdiri cuma mau naruh ini, gak usah panik. Ya, jadi poin konflik of interest itu jelas majelis hakim. Saya tanya kepada saudara saksi, karena saudara saksi berkontribusi mendorong saya dan Fathia ada di pengadilan ini. Saya tanya soal konflik of interest karena itulah riset yang dari tadi jaksa penuntut umum nggak pernah tanya kepada saudara saksi ahli. Saya tanya konflik of interest karena riset tersebut memuat dugaan konflik of interest pejabat negara. Yang jelas saksi ahli ini tadi kita sudah sumpah ya. Sudah sumpah ya. Ya, baik yang mulia. Ya. Insya Allah majelis Kepentingan di sini. Tidak ada yang mulia. Keterangan saudara sebagai ahli memang sesuai dengan keadaan saudara kan Betul yang mulia. Tidak ada kepentingan apa-apa kan? Tidak ada yang Nah mulia. itu saudara sudah disumpah. Kan tadi juga saya sudah sampaikan, saya juga tidak kenal dengan si siapa namanya pelapor. Saya juga tidak kenal. Saya tidak tanya soal kenal atau tidak. Yang saya tanya soal poin konflik of interest. Karena Anda memberikan paraf terhadap kesaksian-kesaksian yang tidak utuh terkait dengan dugaan atau tuduhan konflik of interest. Ya, mohon izin yang mulia. Kalau Anda tidak paham, kenapa Anda anggap itu sebagai sebuah fakta? Yang tadi berkali-kali kita membahas jam pasal 14, pasal 15 soal berita bohong. Yang ini saya mau tanya, Anda menganggap konflik of interest itu pelanggaran hukum atau tidak? Tapi Anda bilang tidak tahu. Ya sudah. Menyedihkan juga kita ini semua sebagai bangsa, Yang bikin mulia. persidak, menghadirkan saksi ahli tapi nggak tahu. Jadi ahli sudah membenarkan apa yang Saya sudah menyampaikan bahwa berdasarkan kronologis dan seterusnya itu yang disampaikan oleh penyidik kepada saya, dan saya juga membenarkan apa yang ada di dalam penjelasan itu. Kan awalnya kan saya ditanya mengenai asas-asas hukum pemerintahan yang baik, yaitu kan ranahnya hukum administrasi. Saya tidak mempunyai kualifikasi di situ, meskipun siapa sebenarnya bisa menjawab. Cuma kan saya dihadirkan di sini berkaitan dengan keahlian saya sebagai ahli pidana. Kalau tindak pidana korupsi ya masuk dalam ranah pidana, Pak. Loh, kan ini dalam konteks kaitannya dengan Bapak kan ini kan ada. Oke. Boleh yang mulia. Berpihak, Anda boleh berpihak. Jadi kalau Anda tidak mau jawab pertanyaan saya boleh, tapi jangan bohongi diri Anda. Kalau Anda situ Keberatan yang mulia, keberatan itu masukkan saja di pembelaannya atau pledoi. Kata-kata yang indah itu nanti masukkan di pledoi saja. Anda boleh taruh 200 ton sebagai keberatan. ya, sudah cukup.
Sebagai seorang aktivis yang sudah biasa berdiskusi dan berdebat, Haris Azhar seharusnya bisa bersikap lebih tenang dan bijak untuk menunjukkan citra dirinya bahwa ia sama sekali tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Dengan tampil lebih tenang dan percaya diri, Haris Azhar justru akan mampu menarik empati kepada semua pihak yang hadir di persidangan, termasuk majelis hakim. Kalau sudah gagal mengendalikan emosi, apalagi sampai marah-marah, selalu bersikap arogan dan menganggap dirinya merasa paling benar, justru malah merugikan Haris Azhar sendiri. Hanya buang-buang waktu dan menghabiskan energi untuk berdebat di persidangan. Bahkan bisa jadi Haris Azhar mungkin sedang berada dalam suasana batin yang penuh dengan tekanan rasa panik. Negeri ini memang membutuhkan orang-orang yang kritis agar tercipta suasana checks and balance, tercipta suasana keseimbangan sehingga para pejabat publik mampu mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meski demikian, kritik tentu saja tidak cukup. Mereka juga harus memiliki basis argumentasi atau alasan yang logis, masuk akal, didukung dengan data yang akurat dan terpercaya. Kalau hanya sekedar mengkritik apalagi menuduh tanpa bukti, semua orang bisa melakukannya. Namun di alam demokrasi, ketika keran kebebasan berpendapat dibuka lebar-lebar, tidak lantas berarti orang boleh ngomong bebas sebebas-bebasnya yang bisa membuat pihak lain tersinggung. Kita juga tidak boleh seenaknya bilang atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat, kita boleh mencaci maki, menyerang kehormatan orang lain, menuduh tanpa bukti, bahkan memfitnah, dan semacamnya. Kalau itu yang terjadi, bukan mustahil bangsa ini akan terjebak menjadi bangsa barbar, di mana ruang publik dipenuhi dengan narasi buruk dan jahat. Karena kasus Haris Azhar dan terdakwa yang lain, Fathia Maulidiyanti, ini sudah masuk ke ranah hukum, konsekuensinya mereka harus bisa menunjukkan bukti yang kuat dan akurat, diperkuat dengan keterangan saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta, bahwa dakwaan jaksa mereka telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan sama sekali tidak benar. Namun kalau hal itu gagal mereka lakukan, tentu konsekuensinya mereka juga harus siap untuk menerima apapun yang nanti akan diputuskan oleh majelis hakim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.